Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, wabil khusus takmir Masjid Besar Baitus Salam Sidarja, dan juga teman-teman Yayasan Imam Muslim rahimani wa rahimakumullah, serta para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara majelis ilmu. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, umat Islam hari ini sedang sehat atau sakit? Kok sepi? Umat Islam hari ini sedang sehat atau sakit? Yang sakit angkat tangan. Sebagian sedang sakit dan sebagian masih sehat. Apa indikatornya umat Islam sedang sakit? Mana tadi yang ngomong sakit? Masjid sepi. Ada lagi? Jasmani dan rohaninya. Ada lagi? Itu toh? Dibantai diam saja. Apa lagi? Hah? Perpecahan. Terus? Banyak. Indikator itu banyak. Kita bukan sedang gebiah, uyah. Bukan sedang pukul rata. Tapi kita sedang merenungi realita yang ada. Bahwa sebagian dari umat Islam memang betul-betul sakit. Apa pentingnya menyadari hal tersebut? Pentingnya adalah agar kita segera mencari obatnya. Karena kalau orang sakit tidak merasa sakit, bahaya. Bahaya. Ujuk-ujuk mati. Ya. Maka menyadari bahwa kita sedang sakit itu penting. Jangan sampai kita sedang sakit lalu kita merasa kita sehat-sehat saja. Apa indikatornya umat Islam sedang sakit sebagian dari mereka? Salah satu indikatornya adalah
banyak di antara umat Islam yang minder. Napa? Minder. Lebih parah dari itu. Minder dengan ajaran agamanya sendiri. Buktinya apa Ustadz? Loh, buktinya ada sebagian orang yang menyuarakan Islam ini butuh direvisi. Lah, direvisi berarti sudah sempurna apa dereng? Dereng. Makanya perlu revisi 1, revisi 2, revisi 3. Si kepriwe? Ini gimana sih? Ajarannya dari Tuhan, dari Allah, yang revisi manusia si kepriwe. Manusia merevisi ajarannya Tuhan, ajarannya Allah, ini gimana? Katanya biar sesuai dengan zaman. Katanya biar sesuai dengan negeri tempat kita tinggal. Jangan gitu. Ya. Adanya penyakit keminderan ini, pemicunya adalah kebodohan. Apa pemicunya? Kebodohan. Jadi kebodohan itu adalah sebuah penyakit yang efeknya kemana-mana. Kebodohan tentang apa? Kebodohan tentang indahnya Islam. Kebodohan tentang apa? Kebodohan tentang unggulnya Islam. Kebodohan apa? Kebodohan dengan istimewanya Islam. Kebodohan apa? Kebodohan tentang hebatnya ajaran Islam. Jadi Islam itu punya keunggulan, punya kehebatan, punya keindahan, punya keistimewaan yang itu tidak ada di dalam agama yang lain. Ada orang punya keistimewaan malah apa? Minder. Itu berarti dia tidak tahu bahwa dia punya keistimewaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Islam adalah umat yang terbaik, yang paling unggul, yang paling istimewa di antara sekian umat yang ada di muka bumi ini. Kuntum khaira ummatin. Surat napa niku? Angkat tangan. Seratus. Dikit lagi. 100 berapa? Berapa? Singendi. Ya udah enggak apa-apa, monggo sini. 110. Sini dapat hadiah. Masya Allah. Ini langsung 2 kayak gini panitia? Ya, langsung 2. Masya Allah. Monggo. Masya Allah. Ali Imran ayat pinten? 110. Ya. Itu menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang terbaik. Dan indahnya Islam itu bisa dikupas dari sekian banyak sisi. Bukan hanya dari satu sisi saja. Dan tema tentang indahnya Islam pernah saya sampaikan di masjid ini. Kapan? Kapan? Bertahun-tahun gue kapan? Ya? 6 tahun? Enggak. Aku bekelalen 11 tahun yang lalu. Kapan? 11 tahun yang lalu. Berarti tahun pinten niku?
2000 berapa? Iya, kira-kira gitulah. Indahnya apa? Islam. Salah satu sisi keindahan Islam yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini adalah bahwa Islam agama nopo? Pertengahan. Jadi Islam ajarannya pertengahan, itu adalah salah satu sisi keindahan. Jadi kalau boleh saya umpamakan, tidak eka dan tidak eki. Tidak eka dan tidak eki. Eka siapa? Ekstrim kanan. Eki siapa? Ekstrim kiri. Ya. Jadi Islam itu bukan ekstrim kanan, juga bukan ekstrim kiri. Berarti Islam niku napa? Pertengahan. Nah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan kami menjadikan kalian itu sinten? Umat Islam sebagai ummatan wasata, sebagai umat pertengahan. Sebagian penafsiran mengatakan umat yang terbaik. Jadi wasatan ini bisa diterjemahkan, ditafsirkan umat pertengahan, bisa juga ditafsirkan umat terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Surat apa? Angkat tangan. Al-Baqarah 143. Bukan googling kan? Sini. Masya Allah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat apa wau? Al-Baqarah. Ayat pinten? 143. Jadi Islam itu adalah agama pertengahan. Ajarannya berada di tengah-tengah. Dalam bab apa? Dalam semua bab. Karena waktunya terbatas dan ilmu kami lebih terbatas lagi, maka kita akan bahas dalam 3 bab. Pinten bab? 3. Yang pertama dalam bab akidah, yang kedua dalam bab apa kira-kira? Barakidah apa? Sepi temen ki sore. Yang kedua bab apa? Ibadah. Yang ketiga bab akhlak. Jadi kita akan mengupas sisi pertengahan ajaran Islam di antara agama-agama yang lain dalam 3 bab. Yang pertama bab akidah, yang kedua bab ibadah, yang ketiga bab akhlak. Kita bahas dari bab yang pertama. Bab napa wau? Bab akidah. Jadi kita tahu bahwa ada Tuhan dan ada manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Jadi ada Tuhan, ada alam semesta, yang salah satunya adalah manusia. Seperti apakah ajaran Islam di dalam menyikapi hal tersebut? Ajaran Islam memberikan panduan kepada kita agar menuhankan Tuhan dan memanusiakan
manusia. Napa? Ajaran Islam menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Ini jalan tengah. Berarti ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Napa jajal kira-kira? Wis pada ngopi apa urung sih? Ajaran Islam menuhankan apa? Tuhan, memanusiakan manusia. Di sing tengah. Berarti sing ekstrem kanan sama ekstrem kiri napa? Angkat tangan. Saya nggak mau mendengar jawaban tanpa wujud. Angkat tangan. Salah nggak apa-apa. Ya. Masya Allah. Silakan. Betul sekali. Masya Allah. Sini. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Islam menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Berarti ajaran yang bertolak belakang, yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri adalah memanusiakan Tuhan atau menuhankan manusia. Wis mudeng apa dong? Ya, fokus ya. Ini butuh mikir nih. Ya. Kita bahas dulu ajaran Islam. Apa maksudnya menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia? Maksudnya menuhankan Tuhan ya, kita itu beribadah hanya kepada Tuhan, yaitu kepada Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada sinten manusia atau kepada selainnya. Memanusiakan manusia itu artinya ya, manusia sampai kapanpun tetap manusia. Tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan dan sesembahan. Itu maksudnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Surat apa? Ayat. Paket lengkap itu enggak boleh. Aja diurut kesuwen. Ayat 5. Karena benar kayaknya benar sing oleh hadiah sing dijajah. Ayat berapa? 5. Silakan diambil hadiah. Monggo. Surat apa mau? Al-Bayyinah. Ayat pinten? Masyaallah. Barakallahu fiik. Ayat 5. Nggih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi umat Islam itu diajari untuk menyembah Allah tok. Tidak boleh menyembah selain Allah, karena selain Allah tidak layak untuk disembah. Apalagi buktinya bahwa Islam itu menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Bukti yang lainnya adalah bahwa umat Islam harus meyakini bahwa yang mengetahui hal gaib hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang tahu hal gaib, seistimewa apapun manusia itu. Jadi menuhankan Tuhan, salah satu aplikasinya adalah kita meyakini bahwa satu-satunya yang tahu hal gaib itu cuma Allah. Apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi nanti,
nanti itu kapan? 1 menit ke depan termasuk nanti atau tidak? Termasuk. Jangankan 1 menit ke depan, 1 detik ke depan. Tahu jenengan? Enggak tahu. Apa yang nanti terjadi setelah pengajian enggak tahu. Sandale si anak ora enggak tahu kita. Saya bukan lagi doain, enggak. Cuma lagi ingatkan. Enggak tahu kita. Yang tahu hal gaib cuma Allah saja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, semua yang ada di langit dan di bumi tidak tahu hal gaib kecuali Allah tok. Kita ayatnya mandan angel iki. Ayo surat apa coba? Ya wis, saya kasih bocoran. Surat An-Naml. Surat apa? An-Naml ayat 65. Jadi ayat ini tegas sekali dengan gamblang menegaskan bahwasannya semua yang di langit dan di bumi tidak tahu hal gaib. Yang tahu cuma siapa? Allah. Sekalipun makhluk tersebut adalah makhluk istimewa. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah prinsip yang harus kita yakini seyakin-yakinnya. Tidak boleh kita ragu sedikit pun. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Wa man haddatsaka annahu sallallahu alaihi wasallam ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzab." Barang siapa yang memberitahumu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan terjadi besok, maka dia telah berdusta. Dia telah bohong. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan itu? Wanita yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sinten? Aisyah radhiyallahu anha. Setelah beliau menyampaikan statement tersebut, thumma qara'at, lalu beliau membawakan dalil. Jadi jangan alergi dengan apa? Dalil. Apa dalil dolal dalil terus. Loh, ngomong agama kok enggak pakai dalil sih kepriwe? Sekarepe dhewek enggak bisa. Harus ada apanya? Dalilnya. Jenengan sih paham atau tidak sekarepe dhewek? Paham? Si dari jambok sih masih satu suku. Ya. Masih ya? Masih. Semaunya sendiri tidak bisa. Harus ada apanya? Dalilnya. Aisyah radhiyallahu anha membawakan dalil, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada." Tidak ada satu pun yang tahu, tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Ini dalam surat Luqman ayat 34. Jadi beliau membawakan dalil atas statement yang beliau sampaikan dari Al-Quran surat Luqman ayat 34. Dan hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Oke, ini adalah pembahasan tentang ajaran Islam dalam bab akidah. Kita ulangi, oke? Islam mengajarkan kita untuk menuhankan menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Kebalikannya. Nah, kita sekarang membahas
Dua ekstrem kanan dan kiri. Yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah manakala sebelum itu kita tadi baru menuhankan Tuhan, belum membahas apa? Memanusiakan manusia. Nabi kita Muhammad SAW manusia atau bukan? Manusia. Walaupun beliau adalah manusia istimewa, tetap beliau adalah manusia. Makanya Allah Azza wa Jalla di dalam awal surat Al-Isra saat menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengaruniakan kepada hambanya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Hambanya. Mengaruniakan apa? Al-Isra. Al-Isra. Isra sama Mi'raj bedanya apa? Isra sama Mi'raj bedanya apa? Isra itu dari mana ke mana? Tadi ayatnya dari mana ke mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berarti dari mana? Mekah ke Palestina. Kalau Mi'raj dari Palestina ke Sidratil Muntaha, menghadap kepada siapa? Allah. Itu keistimewaan atau bukan? Keistimewaan. Salah satu keistimewaan Nabi SAW mendapatkan karunia Isra Mi'raj. Ketika Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kepada kita tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla menjuluki Nabi kita dengan abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Apa tadi abdun? Hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Berarti hamba itu manusia atau Tuhan? Manusia. Saya tanya sama jenengan, menjadi hamba itu istimewa atau tidak istimewa? Menjadi hamba sahaya istimewa atau tidak istimewa? Tidak, subhanallah. Menjadi hamba sahaya istimewa atau tidak? Hah? Tergantung, gitu jawabnya. Tergantung nopo njajal. Menjadi hambanya siapa? Nah kayak gue jawabnya. Kalau menjadi hambanya Allah istimewa atau tidak? Istimewa. Kalau menjadi hambanya duit, nah itu baru tidak istimewa. Kalau menjadi hambanya sapi, lebih tidak istimewa lagi. Ya. Menjadi hambanya Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kita diajari untuk bersyahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya. Jadi tetap hamba. Seistimewa apapun Nabi kita, statusnya tetap hamba, manusia. Dan manusia tidak boleh dituhankan, tidak boleh disembah. Nah ya, selesai kita membahas tentang ajaran Islam dalam bab akidah, menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia.
Yang bertolak belakang dengan ajaran Islam itu adalah yang menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Apa maksudnya menuhankan manusia? Manusia dianggap kayak Tuhan, bahkan diangkat menjadi Tuhan. Itu makna menuhankan manusia. Kalau memanusiakan Tuhan apa? Tuhan dianggap kayak manusia. Mana yang benar? Salah dua-duanya. Apa ada Ustaz? Orang-orang yang menuhankan manusia? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah." Telah kufur orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 3 unsur Tuhan. Salah satu dari apa? 3 unsur Tuhan. Berarti sebagian, jadi Tuhan salah satu dari 3 Tuhan. Dan itu ditegaskan di dalam ayat yang lain, maksudnya apa? Wa qalatin nasaral masihub nullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih adalah anaknya Allah, alias Tuhan anak. Ini ditolak di dalam ajaran Islam. Bagaimanapun juga Nabi Isa alaihissalam, tetap beliau adalah hamba. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga apa? Hamba. Tapi kan Nabi Isa istimewa, Ustaz. Apa istimewanya? Istimewanya Nabi Isa dibandingkan nabi-nabi yang lain apa? Diciptakan tanpa bapak. Cuma dari apa? Ibu. Istimewa atau tidak? Istimewa. Karena keistimewaan itu kemudian ada yang berlebihan di dalam menghormati Nabi Isa, di dalam memuliakan Nabi Isa, sampai menganggap oh Nabi Isa ini anaknya apa? Tuhan. Padahal kalau kita mau jujur, ada yang lebih istimewa lagi. Siapa? Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Karena nggak ada bapak, nggak ada ibu. Betul? Lebih menakjubkan mana? Manusia yang terlahir dari ibu tok tanpa bapak, atau manusia yang terlahir tanpa bapak tanpa ibu? Lebih menakjubkan tanpa bapak tanpa ibu. Tapi tetap walaupun Nabi Adam punya keistimewaan seperti itu, dan Nabi Isa alaihissalam juga punya keistimewaan seperti itu, tetap mereka statusnya adalah sebagai hamba. Kebalikan dari menuhankan manusia adalah memanusiakan Tuhan. Apa itu? Menganggap bahwa menganggap bahwa Tuhan itu seperti manusia. Ya. Cek. Sampai mana tadi kita? Cek, tes. Sampai mana tadi? Menganggap Tuhan seperti manusia, alias memanusiakan Tuhan. Siapa itu? Orang-orang yang menganggap Allah seperti manusia, bahkan manusia yang buruk. Siapakah mereka?
Mereka adalah yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Laqad sami'allahu qawlal ladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Telah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar ucapan orang yang mengatakan bahwa Allah itu fakir dan kami adalah orang-orang yang kaya. Siapa kira-kira yang ngomong kayak gitu? Siapa maning? Kalau bukan orang Yahudi. Wong Allah saja mereka lecehkan dengan mengatakan Allah nopo? Fakir. Saya tanya sama jenengan, fakir itu sifatnya siapa? Manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, kalian semuanya fakir kepada Allah. Fakir itu sifatnya manusia, bukan sifatnya Tuhan. Ini Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 181. Gak cukup sampai di situ. Orang yang sama, ya, kayak maning, ya, itu mengatakan apa? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, alias Allah menurut orang Yahudi nopo? Pelit. Astagfirullah. Pelit itu sifatnya apa? Manusia. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 64. Jadi lihat bagaimana ada orang-orang yang memanusiakan Tuhan. Tuhan yang maha suci, yang maha dermawan, yang maha kaya, dituduh dengan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Wong manusia saja dikatakan pelit, mau nggak? Walaupun aslinya pelit. Ada nggak orang yang mengatakan inilah aku manusia yang paling pelit? Ada? Enggak, walaupun realitanya paling pelit. Lu manusia saja tidak mau dikatakan pelit walaupun realitanya pelit. Masa Allah dikatakan pelit padahal Allah maha dermawan? Makanya langsung dibantah sama Allah. Ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Justru merekalah yang pelit dan mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla atas ucapan keji tersebut. Dan ini akan terus nempel dalam diri orang-orang Yahudi. Mereka manusia yang paling pelit sedunia. Dan mereka dilaknat, diusir oleh Allah Azza wa Jalla dari rahmatnya. Menjadi sosok yang dibenci oleh seluruh umat manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Gara-gara adab mereka yang sangat buruk kepada Allah. Selesai bab pertama. Bab apa? Akidah. Kita pindah bab yang kedua. Bab apa? Ibadah. Jadi dalam beribadah itu ada amal, ada ilmu. Islam sebagai agama pertengahan mengajarkan kita untuk memperhatikan ilmu atau amal. Ilmu apa amal? Dua-duanya. Sebelum beramal harus berilmu. Setelah berilmu harus beramal. Itulah ajaran pertengahan Islam dalam bab ibadah. Saat menjalankan ibadah, Islam itu selalu mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap ibadah yang dikerjakan harus landasannya ilmu. Seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh sekarepe dewek, semaunya sendiri tidak boleh. Oke, carane nyong apik ora lih. Ibadah itu bukan
selera. Ya. Karena belum tentu yang menurut saya baik menurut jenengan baik. Dan belum tentu yang menurut jenengan baik menurut saya baik. Kalau dikembalikan kepada selera nggak akan ketemu. Tapi kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kembalikan kepada Rasulullah SAW. Apa yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya pasti baik. Karena Allah maha baik. Innallaha apa nama Allah al maha baik. Napa coba? Al-at. Ki pada apal Asmaul Husna apa sih? Maha baik napa? A? Semuanya A Ustaz. Ar-Rahman Ar-Rahim. At. Mulane ngaji Asmaul Husna ya. At-Thayyib. Napa? At-Thayyib. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Apa tadi thayyib? Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Oke? Berarti Islam adalah agama pertengahan dalam bab ibadah karena mengajarkan ilmu dan amal. Kebalikannya apa coba? Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ayo, angkat tangan. Atau? Masya Allah. Monggo silahkan. Akhirnya dapat hadiah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi kalau ajaran Islam itu ngajarkan ilmu dan amal, maka ada ajaran agama lain yang cuma memperhatikan ilmu tok lalu mengabaikan amal. Sebaliknya, nopo? Beramal tanpa ilmu. Dan tiga golongan tersebut yaitu golongan yang memadukan ilmu dan amal. Golongan yang kedua adalah yang ilmu tok tanpa amal. Dan golongan yang ketiga yang amal tok tanpa ilmu. Allah kumpulkan tiga golongan itu disebutkan di dalam akhir surat Al-Fatihah. Apal? Ora apalnya kebangetan. Apa coba? Hah? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini golongan pertama umat Islam. Ghairil maghdubi alaihim. Golongan yang kedua. Waladhdallin. Golongan yang ketiga. Berapa golongan? 3 golongan. Golongan pertama Allah sebutkan di mana? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Golongan kedua, ghairil maghdubi alaihim. Golongan ketiga, waladhdallin. Amin bukan. Ya. Amin artinya ya Allah kabulkanlah. Jadi Islam selalu mengajarkan kepada kita setelah saat kita mau beramal harus landasannya apa? Ilmu. Kalau sudah punya ilmu harus diamalkan. Itulah agama pertengahan. Berbeda dengan ajaran agama lain yang cuma memperhatikan ilmu tok tanpa beramal atau minim beramal. Itulah ghairil maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai sama Allah Azza wa Jalla. Atau sebaliknya,
Waladhdallin, yaitu orang-orang yang banyak amalnya tapi minim landasan ilmunya. Jenengan mau yang mana? Mau yang mana jenengan? Hah? Yang pertama, kedua, apa ketiga? Yang mana? Pertama. Berarti jenengan sudah berilmu dan sudah beramal. OTW Ustaz. On the way. Ya, dalam proses menuju itu. Kita pun juga sama-sama seperti itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal maghduba 'alaihim al-yahud." Sesungguhnya golongan yang dimurkai oleh Allah adalah kaum Yahudi. Wa innadh-dhallina an-nasara. Dan orang-orang yang tersesat adalah kaum Nasrani. Kenapa kok dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai golongan yang dimurkai? Kata para ulama, karena mereka karena mereka hanya memperhatikan ilmu tapi kurang memperhatikan amal. Sehingga kalau kita perhatikan rata-rata orangnya cerdas-cerdas. Jadi jangan kaget kalau kaum tadi itu terkenal nopo kecerdasan. Tapi perilakunya na'udzubillah min dzalik. Dan kita sudah bisa saksikan sepanjang sejarah. Amalnya itu enggak sesuai dengan apa? Ilmunya. Jadi kekurangan mereka adalah cuma fokus dalam bab ilmu sampai mengabaikan amal. Sebaliknya adalah orang-orang ad-dhallin, orang-orang yang tersesat. Mereka terlalu fokus kepada amal sampai mengabaikan ilmu. Yang penting amal. Kemudian lupa apanya? Ilmunya. Padahal seluruh amalan itu harus dilandaskan di atas ilmu. Makanya apa kata Imam Bukhari rahimahullah? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita itu sebelum berucap dan sebelum berbuat harus punya ilmu. Selesai bab kedua. Bab apa? Ibadah. Berarti tinggal bab terakhir. Bab apa tadi? Akhlak. Dalam masalah akhlak ini, ajaran Islam adalah ajaran yang paling sempurna. Sebagaimana dalam bab akidah adalah ajaran Islam yang paling sempurna, dalam bab ibadah ajaran Islam adalah yang paling sempurna, termasuk dalam bab akhlak Islam adalah ajaran yang paling sempurna. Kenapa ajaran Islam paling sempurna? Karena Islam mengajarkan kepada kita agar berakhlak kepada semuanya. Akhlak kepada Allah iya, akhlak kepada sesama juga iya. Akhlak kepada Allah iya, akhlak kepada sesama juga iya. Itu yang diajarkan di dalam Islam. Dan itu berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Ketika membatasi akhlak seakan-akan hanya kepada manusia saja. Sehingga yang didengung-dengungkan selalu ham. Apa ham? Hak asasi manusia. Sehingga melupakan hak asasi Allah. Ada mata pelajaran hak asasi Allah. Adanya hak asasi manusia. Jadi kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga, harus menjaga hubungan baik dengan keluarga, harus menjaga hubungan baik dengan teman, harus menjaga hubungan baik dengan sekian banyak makhluk-makhluk yang lainnya. Bagus? Bagus?
Bagus, tapi yang tidak bagus ketika hanya ngomong itu tok. Lalu melupakan hak asasi Allah yang itu paling tinggi. Kalau kita harus berbuat baik kepada tetangga kita, maka kita harus lebih baik lagi kepada Allah. Karena yang memberikan kita segalanya adalah siapa? Allah. Tetangganya jenengan ngasih apa? Ngasih apa? Rantang. Isinya jangan apa? Jangan kangkung. Baik atau tidak? Baik. Allah ngasih apa? Ngasih segalanya kepada kita. Berarti lebih baik siapa? Lebih baik Allah. Bukan berarti tetangga tidak baik, tapi ada yang lebih baik. Maka kalau kita diajarin untuk berakhlak mulia kepada Allah, kepada manusia, kita pun juga diajari untuk berakhlak baik kepada Allah. Makanya ketika para ulama menjabarkan sabda Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Dalam riwayat yang lain, makarimal akhlaq. Siapa yang bisa menerjemahkan hadis ini dengan benar? Angkat tangan. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Angkat tangan. Pakai kaidah bahasa Arab. Angkat tangan. Dapat hadiah. Saya carikan yang paling tebel. Paling tebel nih. Ayo angkat tangan. Ya. Monggo. Kurang. Siapa lagi? Monggo. Ya. Yang keras suaranya. Hah? Nggak boleh sama panitia. Yo, siapa lagi yang boleh sama panitia? Angkat tangan. Hah? Hampir itu tadi, cuman kurang dikit. Ada innama. Itu maknanya apa? Ayo. Hah? Angkat tangan, ya. Tidak apa-apa, tidak bunyi. Saya dengar insya Allah. Sesungguhnya aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan. Tidaklah aku diutus kecuali untuk. Betul gitu? Bagus ini. Monggo. Sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk. Berarti misi Nabi Muhammad cuma satu. Apa? Menyempurnakan akhlak. Karena di sini pakai sighatul hasr, hanya. Berarti misi Rasul cuma satu. Hanya menyempurnakan akhlak mulia. Pertanyaannya, akidah mana? Katanya misinya cuma satu, yaitu menyempurnakan apa? Akhlak. Ibadahnya, akidahnya mana? Paham pertanyaannya? Apa Wisman dan Heng? Paham pertanyaannya? Kalau kita baca hadis tadi dan diterjemahkan secara benar, maka terjemahan yang mudah adalah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia.
hanya untuk, berarti misinya cuma satu. Loh, bukankah Islam mengajarkan akidah, mengajarkan ibadah, mengajarkan akhlak? Kenapa cuma disebutkan hanya satu misinya akhlak? Jawabannya apa? Karena akhlak itu cakupannya luas. Tidak seperti yang dipersepsikan oleh banyak orang. Dikiranya akhlak itu cuma hubungan dengan manusia. Hubungan kita kepada Allah juga harus berakhlak. Sehingga akhlak yang dimaksud di dalam hadis tadi adalah termasuk akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah ya berakidah dan beribadah yang baik. Sehingga hadis tadi benar. Kalau dikatakan misi Rasulullah hanya menyempurnakan akhlak, betul. Ibadahnya mana? Akidahnya mana? Sudah include di situ. Sudah masuk di situ. Karena akhlak yang dimaksud di dalam hadis tersebut bukan hanya akhlak terhadap sesama manusia, termasuk juga akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah adalah berakidah, adalah bertauhid, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Beribadah secara tekun kepada Allah. Itulah akhlak kita kepada Allah sebagai salah satu wujud syukur kita atas seluruh ibadah, atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bisa dipahami nggih? Sakit nggih? Alhamdulillah. Jadi keistimewaan Islam di dalam bab akhlak mengajarkan kita untuk berakhlak secara baik kepada siapa? Kepada Allah dan juga kepada sesama. Sesama di sini maksudnya adalah manusia tok atau termasuk binatang juga? Termasuk binatang. Berarti kita harus berakhlak kepada binatang. Iya. Kayak apa akhlak kita kepada binatang? Memperlakukannya dengan baik. Contohnya, ketika menyembelih, sembelihlah secara syar'i. Menyembelih secara syar'i ini gue pripun? Pisaunya harus diapain? Ditajamkan. Terus nyembelihnya usahakan sesingkat mungkin. Terus jangan sampai di depan temennya. Temennya itu siapa? Ya temennya hewan. Temennya hewan sih siapa? Ya hewan juga. Nyembelih kambing jangan di depan kambing. Menyembelih sapi jangan di depan sapi. Jangan malah gitu nggih, kancamu gitu nggih. Itu namanya tidak berakhlak kepada hewan. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah hewan yang akan disembelih itu dibikin rileks. Makanya nggak boleh banting, tapi pelan-pelan dirubuhkan. Bayangkan sampai hewan mau disembelih saja kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Ketika nyembelihnya pun harus pakai pisau yang tajam supaya apa? Set itu maksudnya apa? Cepet. Ya, jadi orang kosrok gitu. Karena pisaunya apa? Ketul siapa? Tumpul. Ya. Sudah dibanting, pisaunya tumpul. Ya. Kasihan sekali. Bayangkan, padahal ini mau disembelih. Apalagi ketika sedang dirawat, ketika sedang digembalakan. Makanya Nabi SAW itu melarang kita untuk memukul wajah. Wajahnya siapa? Wajahnya siapa? Hah? Manusia apa hewan? Manusia, berarti hewan tidak apa-apa. Hah? Ayam noroli plak. Boleh? Tidak boleh. Bayangkan, binatang aja nggak boleh ditampar, tidak boleh. Apalagi bojone dewek. Ayo siapa sing sok ngaplengi bojone ayo. Ndi wong iki ngacung gitu.
Bayangkan, kepada hewan saja kita harus berlemah lembut, harus berakhlak mulia, apalagi kepada manusia, apalagi kepada istri kita, apalagi kepada anak kita. Ya. Ustadz katanya boleh mukul, Ustadz. Boleh nggak mukul? Boleh. Iya boleh. Tapi itu alternatif terakhir. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Baru setelah itu nggak mempan, wadribuhunna. Nasihati dulu. Fa'idhuhunna, kasih nasihat, mau'idhah. Nggak mempan, wahjuruhunna, dihajar. Dihajar itu siji madhep ngalor, siji madhep ngidul. Ungkuran. Yang satu madhep selatan, satu madhep utara. Apa kayak gitu ya? Yur ungkur-ungkuran itu. Wahjuruhunna fil madaji'. Di kasur, dicuekin. Kok nggak ngefek? Baru boleh mukul. Mukulnya pun ada aturannya. Darbatan ghaira mubarrihin. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Si kepriwe ditiup, si kepriwe ditiup. Wong dipukul kok. Alate dikasih contoh sama para ulama. Seperti apa? Siwak. Ngertos siwak? Ngertos? Apa? Sikat gigi ya beda. Ranting bukan kayu. Ranting. Yang biasa dulu buat apa? Membersihkan gigi. Ranting. Rantingnya keras atau lunak? Lunak. Makanya rantingnya itu bisa dicokoti apanya? Kulitnya. Setelah dicokoti kulitnya, dikupas kulitnya, terus diapain? Digigit-gigit supaya apa? Lembut. Kayak sikat. Baru kemudian dipakai. Ini ranting jenis yang keras atau yang lunak? Yang lunak. Berarti bukan rotan. Rotannya udah bisa gue siwakan. Si kepriwe. Rotan gue siwakan ya. Rusak ini. Apa namanya? Gusi kita. Itu alatnya. Alatnya seperti itu. Dan alat yang lunak itu pun dipukulkannya tidak boleh meninggalkan bekas. Ya orang marum ya tuh. Loh, memukul istri itu tujuannya apa sih? Untuk mendidik atau memuaskan nafsu? Yang mana tujuannya? Mendidik. Tujuannya itu mendidik, bukan untuk melampiaskan apa? Amarah, bukan. Nah, Ustaz mukul ya mukul baik, datakan bahas apa? Niatnya beda. Niatnya beda, hasilnya beda. Apa ya? Iya atau tidak? Niat yang berbeda menghasilkan efek yang berbeda. Kalau niatnya mendidik, maka insya Allah akan membuat istri terdidik. Kalau niatnya melampiaskan amarah, maka akan memunculkan apa? Dendam. Oh, tunggu benek lagi meriang. Ngono. Itu berarti apa? Dendam. Jadi niat yang berbeda menghasilkan efek yang berbeda. Jadi dalam agama kita ada memukul, tapi memukul pakai aturan. Saya pernah bikin pengajian judulnya Aturan Memukul. 3 seri. Berapa? 3 seri. Jangan cari itu. Seri pertama, kedua, ketiga. Saya sebutkan ada 10
Ada 10 aturan di dalam agama kita kalau mau mukul. Berarti tidak mungkin akan terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya KDRT itu karena tidak tidak mudeng, nggak ngerti tentang aturan memukul. Jadi jangan kemudian memukul sembarangan terus membawa hadis, ke hadise, ke ayate, pahami dengan baik. Ya. Oke, ayo kita ulangi nggih. Jadi salah satu penyakit umat Islam hari ini napa? Minder. Minder dengan apa? Ajaran agama sendiri. Minder itu muncul karena kebodohan. Kebodohan tentang apa? Indahnya Islam, sempurnanya Islam, istimewanya Islam. Islam itu sempurna dari banyak sisi. Salah satu sisi kesempurnaan Islam adalah Islam agama pertengahan. Pertengahan dalam bab apa? Akidah, ibadah, akhlak. Pertengahan Islam dalam bab akidah. Nopo? Menuhankan Tuhan, memanusiakan manusia. Dan ini adalah sikap pertengahan antara dua kubu yang ekstrim, yaitu yang menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Selesai bab akidah. Pindah bab ibadah. Apa pertengahan Islam dalam bab ibadah? Memperhatikan ilmu dan amal. Berbeda dengan ajaran Islam yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Nopo? Yang cuma beramal tok tanpa ilmu, dan yang berilmu tidak mau beramal. Oke, selesai bab kedua. Pindah bab ketiga. Bab nopo? Akhlak. Apa sikap pertengahan Islam dalam itu? Mengajarkan kita untuk berakhlak mulia kepada Allah dan kepada sesama. Sesama itu maksudnya ya manusia, ya hewan, termasuk tumbuhan, termasuk kepada semua makhluk Allah yang lainnya. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih ada sisa waktu. Kalau ada yang pengen nanya silahkan. Ustadz, apa yang dimaksud dengan penyakit hasad? Dan bagaimana cara mengobati penyakit tersebut? Hasad definisinya adalah berharap orang lain tidak mendapatkan nikmat dari Allah, atau nikmat yang sudah didapatkannya hilang. Apa definisi hasad? Berharap orang lain tidak mendapatkan nikmat dari Allah atau nikmat yang sudah didapatkan hilang. Itu hasad. Contoh, lihat ada orang berumah tangga, kelihatan bahagia sekali. Lalu si A, siapa? Si A siapa? Ya, si A. Yang hasad sama pengantin baru itu, berharap ya Allah mudah-mudahan orang dua anak. Itu namanya hasad. Atau si A ini melihat ada rumah tangga yang anaknya Masya Allah manut-manut. Ya Allah mudah-mudahan anaknya pada mati. Itu namanya hasad. Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya lawan
Napa? Lawan. Ketika muncul perasaan itu jangan dibiarkan, apalagi disuburkan. Tapi diapain? Dilawan. Cara melawannya bagaimana? Napa? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Makanya kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Surat apa? Hah? Al-Falaq apa An-Nas? Hah? Arep diurutaken maning. Wong ini surat favorit kok dadakan ngurutaken sih, Masya Allah. Ya. Dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Doa sama Allah. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari penyakit apa? Hasad. Satu, kita berdoa. Yang kedua, cara melawannya adalah berusaha berbuat baik kepada orang yang dihasadi. Dihasadi siapa? Yang jadi korban hasad. Ya. Ketika kita hasad kepada orang lain, si A, maka berusahalah untuk berbuat baik kepada dia. Dirimi makanan, ada dewe sianida. Ya. Betul-betul makanan yang terbaik. Ya. Kalau ketemu kita senyum, salam. Ya pokoknya berusaha dilawan. Jangan pasrah. Jangan menyerah dengan penyakit itu. Berusaha untuk dilawan dengan cara berbuat baik kepada orang tersebut. Dan masih banyak cara-cara yang lainnya. Saya pernah bahas di dalam tafsir ayat min syarri hasidin idza hasad. Mudah-mudahan masih ada rekamannya. Ustaz, apa definisi memutus tali silaturahim terhadap saudara atau keluarga dan terhadap non saudara atau orang lain? Silaturahim itu hanya untuk keluarga saja. Istilah apa? Silaturahim. Silaturahim berapa kata? Silaturahim berapa kata? 2. Silatu itu artinya nyambung, rahim artinya rahim, tempat bayi. Si keberwe nyambung tempat bayi. Ini bahasa kiasan. Menyambung persaudaraan, menyambung kekerabatan. Jadi silaturahim itu istilah yang dipakai hanya untuk sesama saudara. Ya. Loh Ustaz, dewek mbok dulur pada turunane Nabi Adam. Ya semuanya saudara. Iya, berarti jenengan dulure Firaun. Firaun mbok keturunane Nabi Adam. Berarti silaturahim karo Firaun ya gue. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Satu kakek misalnya. Satu nopo? Buyutnya. Itu yang dimaksud. Ya, saudara. Apa maksudnya memutus silaturahim? Ketika kita tidak menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita terhadap mereka. Contoh, anak harus nggak bersilaturahim kepada orang tuanya? Wajib. Bagaimana silaturahimnya? Birrul walidain. Berarti kalau ada anak tidak birrul walidain, orang ini sudah memutus silaturahim. Dan orang yang memutus silaturahim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Berarti termasuk, kalau tadi kan anak kepada siapa?
orang tua. Berarti orang tua terhadap anak masuk nggak? Sama. Ora tak anggap anak. Ora tak anggap anak kepriwe wong genah-genah kakane anakmu kok. Ora dianggap anak sih kepriwe. Nggak boleh itu memutus silaturahmi. Ya tapi bocah kayak dia sudah didoakan yang baik. Nggak usah katakan kamu bukan anakku, saya tak nggak akui kamu sebagai anak. Itu memutus silaturahim. Marah-marah nggak apa-apa, selama masih dalam batas nopo kewajaran, tidak berlebihan. Tapi jangan sampai memutus silaturahim, nggak boleh. Ya. Kakak kepada siapa? Adik. Termasuk juga kakak menghormati, adik menghormati kakak, kakak menyayangi adik. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Itu makna memutus silaturahim. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap mereka, golongan setan dan jin dalam kehidupan kita? Bedanya setan sama jin apa? Jin ora keton, setan keton. Setan itu bagian dari jin. Berarti jin sama setan lebih luas mana cakupannya? Jin. Karena jin itu terbagi menjadi dua. Ada jin yang beriman dan ada jin yang kafir. Jin yang kafir itu namanya setan. Sikap kita kepada setan apa? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah setan sebagai musuh. Walaupun itu makhluknya Allah. Kenapa kita jadikan musuh? Karena memang setan adalah makhluk yang sangat jahat. Maka harus dijadikan sebagai musuh. Caranya bagaimana? Kita jangan ikuti wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkahnya setan. Setan ngajak A, jangan ikuti. Setan ngajak B, jangan ikuti. Setan ngajak supaya kita jelalatan, jangan apa? Jelalatan. Setan ngajak kita untuk nunda-nunda sholat, jangan nunda-nunda sholat. Itu namanya melawan setan. Kalau jin bagaimana? Yang dimaksud jin yang beriman, ya. Termasuk pokoknya jin secara umum, karena kita juga nggak tahu mana jin apa beriman, mana jin yang tidak beriman, karena mereka tidak bisa kita lihat. Adabnya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan tidak menyakiti mereka. Di mana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita la tanju, ya, bi azmin au rauthin, au kama qala sallallahu. Jangan beristinja dengan tulang atau kotoran hewan. Jangan apa? Beristinja dengan apa? Tulang dan kotoran hewan. Istinja siapa? Cebok. Ya, cebok. Cebok tapi bukan pakai air. Itu istinja. Atau lebih pasnya istijmar. Ya. Bukan dengan air, karena nggak ada air. Maka boleh kita beristijmar, membersihkan kemaluan dengan benda. Dengan apa? Benda. Dan bendanya itu harus yang suci dan menyerap. Apa?
suci dan menyerap. Makanya Nabi melarang pakai kotoran hewan. Karena kotoran hewan kotor. Wong kotor untuk membersihkan yang kotor, ya tambah kotor. Tidak cukup hanya sekedar harus suci, tapi juga harus menyerap. Karena ketika kita buang air, kan masih biasa ada yang tersisa. Yang tersisa ini ditempelkan dengan benda yang menyerap tadi supaya tidak tersisa. Nah, benda yang menyerap itu contohnya apa? Apa? Tisu. Kalau sekarang iya tisu. Apalagi? Batu. Betul, batu. Karena batu itu bisa nyerap, kecuali batu akik. Nyerap atau tidak? Tidak. Ya. Batu yang licin juga nggak menyerap. Banyak ya batu yang kayak gitu. Jadi karakter batunya yang berongga, yang bisa nyerap. Nah, Nabi, tulang termasuk yang mana? Bisa nyerap nggak tulang? Tulang bisa. Kenapa nggak boleh? Nah, itu dia. Fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Karena sesungguhnya tulang adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Coba bayangkan, jin Arab madang apa mau? Jadi mau pesing. Itu termasuk akhlak loh. Termasuk apa? Akhlak. Kepada apa? Jin. Nah, terus kotoran hewan itu, hikmah yang lainnya, selain karena itu kotor dan tidak bisa membersihkan yang kotor, hikmah yang lainnya adalah bahwa kotoran hewannya manusia adalah makanan hewannya jin. Jadi jin pun juga punya apa? Hewan. Nah, makanan hewannya jin itu adalah kotoran hewannya manusia. Makanya jangan dipakai untuk cebok. Ya, itu salah satu contoh adab. Baik. Ustadz, bagaimana sikap kita yang baik ketika kita disebut Islamnya beda, ketika disebut akidahnya beda, harus bagaimana? Dalam pepatah Arab dikatakan al-insanu aduwu ma jahilahu. Manusia itu akan membenci sesuatu yang tidak dia kenal, yang tidak dia ketahui, yang tidak dia pahami. Ungkapan-ungkapan yang tadi disebutkan dalam pertanyaan kemungkinan munculnya karena orang itu belum kenal, belum tahu. Karena belum tahu, maka tugasnya kita memberitahu, mengajari bukan menghajari. Ya, mengajari. Ngajarinya yang baik, jelaskan dengan argumen, dengan kata-kata yang halus, dengan tutur kata yang sopan. Sampaikan dalil-dalilnya. Kalau orangnya lebih tua dari kita, jangan terkesan menggurui. Itu caranya. Yang kedua, diapakan? Didoakan supaya mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa? Ustadz, bagaimana mengajarkan ibadah kepada anak kecil berusia 7 tahun supaya tidak berlebihan dan supaya tidak bermudahan?
Cara mengajarkannya adalah dengan mengajarkan sunnah Rasul SAW. Karena sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berlebihan dan tidak bermudahan. Itu sunnah Rasul. Contoh misalnya wudhu. Sunnah Rasul wudhu itu maksimal berapa? 3. 3 apa? 3 basuhan. Jadi ketika membasuh tangan maksimal 3. Ajarkan sunnah Nabi SAW seperti itu. Sunnah Nabi SAW pakai airnya tidak apa? Boros. Jadi kalau buka keran itu jangan apa? Jangan full. Cukup setengah. Malah kalau bisa seperempat. Yang penting bisa untuk membasahi. Rasulullah SAW pernah wudhu dengan air segini. Senopo niki? Siapa niki? Cawuk. Cawuk siapa bahasa Indonesia nih? Setelapak tangan. Ya, setelapak tangan. Berarti kesempurnaan wudhu itu tidak berbanding lurus dengan keborosan air. Napa? Kesempurnaan wudhu tidak berbanding lurus dengan apa? Keborosan air. Dengan banyaknya air yang digunakan. Karena ada sebagian orang marem. Jadi orang apa? Sor terus nganti biar. Nganti nelesi apa? Tanggane, orang marem. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, afil wudu'i saraf. Wahai Rasul, adakah sikap boros dalam berwudu? Kata Nabi SAW, na'am, walau kunta fi nahrin jarin. Iya, tidak boleh boros dalam wudu, sekalipun kamu wudu di sungai yang mengalir airnya. Di sungai saja nggak boleh nopo, apalagi di keran masjid. Mulanya listriknya mundak, boleh wudhu pada boros. Ya. Itu termasuk berlebihan. Dan juga jangan menggampangkan. Jadi kan pertanyaannya jangan berlebihan, jangan menggampangkan. Menggampangkan itu apa? Wudhu sekarpe itu apa? Semaunya, sehingga kadang-kadang ininya tidak basah. Wailun lil aqabi minan nar, kata Nabi SAW. Celaka kaki yang tidak terkena air wudhu. Padahal saat itu Nabi ngelihat ada sebagian sahabat kakinya itu segini nih, ada yang nggak nopo kena air. Kaki di sini maksudnya adalah kaki yang harus dibasuh. Yaitu dari mata kaki sampai ke bawah. Nabi ngelihat ada seorang sahabat wudhunya itu kakinya ada yang nggak basah segini saja. Maka Nabi katakan, wailun lil aqabi minan nar. Hati-hati. Telapak kaki atau mata kaki yang tidak basah dengan air wudhu. Wailun, celaka, akan dibakar di neraka. Karena gampangin. Maka ngajari anak supaya tidak berlebihan dan tidak gampangin adalah dengan mengajarkan sunnah Rasul. Wudune seperti ini makanya harus diawasi. Contoh misalnya, kadang-kadang kan anak belum mau mulai wudhu sudah buka nopo keran, terus ngobrol. Airnya dibiarin apa? Ngocor. Diingatkan supaya tidak berlebihan. Begitu ya, pas waktunya ya, sampai jam berapa itu? Jam 5:15. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
jamaah tabligh akbar yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara tabligh akbar pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan pahala bagi beliau dan kebaikan untuk kita semua. Juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri majelis ini serta semua pihak yang membantu terselenggaranya acara ini. Tak lupa mari kita selalu berdoa agar diberi hidayah dan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga Allah mempertemukan kita lagi dalam majelis-majelis ilmu yang penuh berkah lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mewakili panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan dan melayani jamaah sekalian ada kekurangan di banyak hal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami informasikan kepada jamaah tabligh akbar pada sore hari ini, kami mengajak kepada segenap jamaah untuk menjaga kebersihan masjid yang kita cintai ini. Adapun bungkus air mineral ataupun subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.